Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan praktikum mobile programming, di mana kita menggunakan Flutter, framework-nya menggunakan Flutter. Kemudian nanti ada beberapa hal untuk praktek kita kali ini. Di antaranya itu adalah setiap praktikan, khususnya yang ikut di kelas saya, wajib sudah bisa berhasil instalasi Flutter di device-nya masing-masing. Ini bisa menggunakan laptop atau komputer yang ada di lab. Silahkan dikondisikan, menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan nanti ada evaluasi setelah kita melakukan perkuliahan ini. Baik, langsung saja untuk praktek, saya akan membahas bagaimana sih kita untuk memahami Flutter untuk proyek yang pertama ini. Indikator dari perkuliahan kita yaitu setiap mahasiswa harus mampu dan memahami ketika kita membuat sebuah aplikasi yang mana aplikasinya ini adalah basisnya mobile apps. Ya, itu. Kemudian ketika mahasiswa ada kesulitan, segera konsultasi dengan saya atau mungkin dengan teman-teman aslab yang lain. Baik, langsung saja. Saya di sini menggunakan tool ya, tool yang terkaitan dengan VS Code ya, VS Code ya, VS Code. Maaf. Nah, ini saya share screen aja. Ya. Jadi pertama pastikan untuk Visual Studio Code-nya ya, Visual Studio Code-nya, VS Code-nya ini sudah terinstall extension untuk Flutter. Nah, seperti ini. Maka kita bisa lihat extension untuk Flutter. Nah, silakan bisa diinstal ya. Nah, kalau yang belum terinstall ya monggo bisa diinstal dulu. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terinstall. Dan juga banyak beberapa fitur-fitur yang nanti harus sudah terinstalasi semua. Baik, langsung saja perlu kita perhatikan. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih kita menggunakan Flutter untuk proyek yang awal. Karena kita menggunakan Visual Studio Code, VS Code, maka kita ketikkan kita tekan ya, Ctrl+Shift-V pada keyboard kita. Maka di sini akan muncul Flutter, New Project, Flutter Run, dan seterusnya. Kita pilih yang Flutter, New Project. Klik. Ya, maka di sini ada pilihan application, modul, paket, plugin, dan skeleton atau yang lainnya. Ya, baik. Kita akan mempraktekkan bagaimana proyek pertama kita ketika kita menggunakan Flutter ya. Jadi bagaimana kita membahas apa sih penambahan modul untuk Flutter ini sendiri. Baik, kita coba pilih yang modul ya, modul. Nah, maka di sini akan muncul create foldernya di mana. Nanti akan muncul foldernya. Nah, ketika kita generate Flutter di sini, maka akan muncul folder yang akan kita pilih. Ya. Jadi seperti itu. Misalnya
Saya akan membuat apa namanya, kita select aja foldernya di Flutter ini. Nah, ketika kita mengenerate, maka perlu kita perhatikan ya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika kita menggenerate sebuah apps ya, khususnya ini kita supportnya ke Android dan juga iOS ya, ke iOS. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ada beberapa hal ketika kita menggenerate-nya. Bentar ya. Saya coba ulangi lagi, Ctrl+Shift P. Nah, saya hapus dulu. Saya new project. Nah, kita coba atau application dulu aja lah ya. Oke, kita select foldernya di sini. Select application-nya. Misalnya yang pertama, kalau ini apps-nya akan muncul seperti ini ya, kalau kita menggenerate dalam bentuk aplikasi. Nah, tapi kalau kita modul, new Flutter, kita generate modul, kita select aja, maka kita tuliskan aja Flutter application praktikum 01. Nah, maka seperti ini, kita klik saja. Ya. Ya, ketika kita create template-nya, ini kita bisa melihat bersama ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, itu adalah dari sisi struktur Flutter yang akan kita gunakan ini. Coba teman-teman bisa dicek dulu apakah sudah bisa running atau belum untuk instalasi tadi yang sudah dilakukan. Ya, baik. Tadi setelah berhasil menggenerate untuk Flutter application-nya, kita bisa melihat ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ini ada kalau kita sudah berhasil menggenerate ya Flutter application praktikum yang pertama ini, ada folder ya Android di sini. Nah, ini Android ini adalah berisi source code untuk aplikasi Android. Ya. Jadi Android ini berisi source code untuk aplikasi Android. Nah, ini kalau kita lihat ketika kita berhasil menggenerate-nya. Kemudian kita bisa melihat pula ada berbagai macam hal ya untuk struktur dari direktori Project Flutter itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah iOS. iOS ini adalah berisi source code untuk aplikasi iOS. Jadi keunggulannya kalau kita menggunakan framework ini, kita langsung bisa mendevelop aplikasi untuk Android dan iOS. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi di Android, ini adalah source code untuk aplikasi Android, sedangkan untuk iOS ini ya, ini berisi untuk aplikasi yang berkaitan dengan aplikasi iOS itu sendiri. Kemudian ada juga untuk yang ini ya, apa namanya, lib. Ya, lib. Bisa dilihat lib. Lib ini berisi source code .dat ya. Source code .dat. Lib. Nah, jadi di sini kita akan bisa menuliskan kode aplikasinya di sini. Nah, ini lib di folder lib. Kemudian tes ya, tes ini berisi source code .dat untuk testing aplikasi.
Jadi kita bisa melakukan testing aplikasi untuk bagian di sini untuk penyimpanan ya. Kemudian ada juga gitignore. Gitignore ini adalah file git ya. File git. Nanti kita bisa melakukan coding mau tim atau yang lainnya itu menggunakan file git. Kemudian ada juga metadata. Metadata ini file yang berisi metadata project yang digenerate secara otomatis. Nah, ini nanti berisi metadata metadata project yang mana nanti akan digenerate secara otomatis. Kemudian lagi ada paket. Ya, paket ini file yang berisi alamat paket yang mana dibuat secara sistematis di sini ya kalau kita lihat. Nah, ini home Ava, ini adalah nama-nama dari saya menggunakan OS-nya pakai Linux, jadi kelihatan di sini ada muncul paket-paket yang sudah kita create. Kemudian ada juga Flutter ya, ini ada Flutter apps.yml ya. Nah, Flutter apps.yml ini adalah file XML yang berisi keterangan project. Nah, ini berisi keterangan project. Ini adalah file XML ya, yang berisi keterangan project. Kemudian ada, ini juga sama, ini file XML-nya. Ada juga yang pubspec.log, ini merupakan file yang mana berisi versi-versi library atau paket. Ya. Fungsinya di sini adalah untuk mengunci versi dari paket yang sudah ada itu sendiri. Ya, kemudian kalau yang pubspec.yml ini merupakan file yang mana informasi project dan library itu tersimpan di sini ketika dibutuhkan. Jadi kelihatan di sini. Dia menggunakan SDK berapa, versinya berapa akan muncul di pubspec.yml. Kalau readme.md ini adalah ini penjelasan tentang source code-nya atau markdown dari aplikasi yang kita develop. Baik, ini untuk standar atau struktur dasar dari dari Flutter itu sendiri. Dari Flutter itu sendiri. Dan kalau kita lihat ya di MindDat ini, di MindDat itu strukturnya kalau ketika kita membuat project ini sangat panjang sekali ini ya, sampai berapa record ini, sampai sekian. Nah, function-function yang sudah digenerate secara otomatis tadi. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Dan struktur kode tersebut itu sebenarnya terdiri dari beberapa bagian ya. Ya, yang pertama ini import, ya import. Kemudian berikutnya adalah bagian main program. Kemudian berikutnya adalah widget, ya widget. Widget ini berarti ada 3 ya. Sebenarnya strukturnya itu ada 3. Import ini ya memasukkan paket-paket yang akan kita running pada aplikasi, kemudian main program, dan juga widget. Baik, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi intinya adalah yang ini importnya. Kemudian void main ini adalah bagian main. Kemudian widget ini biasanya ini kelas homepage dan seterusnya ini adalah bagian dari widget ya, widget. Jadi kalau bagian import ini adalah kita mendeklarasikan
atau mengimpor library yang akan dibutuhkan ketika kita mendevelop suatu aplikasi. Sedangkan main ini adalah fungsi utama dari aplikasi yang akan kita create ya, bagian main ya. Kalau bagian widget ini adalah tempat kita membuat widget. Ya, mau membuat layout, tombol, teks, image dan sebagainya itu pada bagian widget ya, pada bagian widget. Ya. Maka kita di sini sudah bisa melihat dari Flutter itu sendiri. Coba kita running dulu sebentar ya. Baca ini nggak butuh waktu lama. Saya create Android emulator. Ya, jadi perlu kita perhatikan kalau kita sudah berhasil ini, coba masing-masing di running untuk contoh project apps yang digunakan ini.